Hadirin sidang jamaah Jumat yang semoga kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya hari ini kita berada di awal tahun. Hari ini kita berada di tahun baru. Artinya mari sama-sama kita bermuhasabah diri. Mari sama-sama kita introspeksi diri. Mari sama-sama kita evaluasi diri kita. Kata sahabat Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kelak engkau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hitung-hitunglah amalmu, hitung-hitunglah dirimu sebelum kelak engkau dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Evaluasi dirimu sebelum kelak engkau diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bergantinya tahun, dengan masuknya tahun baru ini, maka otomatis usia kita bakal bertambah. Dengan bertambahnya usia kita, maka otomatis jatah hidup kita akan berkurang. Dengan berkurangnya jatah hidup kita, maka tentu kematian semakin dekat dengan kita. Perlu kita ketahui, sering sekali kita melupakan yang namanya kematian. Tapi sesungguhnya kematian tidak pernah sedikit pun pernah melupakan kita. Walaupun hanya sedetik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ketika ajal mereka telah tiba, ketika ajal mereka telah datang, tiba waktunya, maka tentu mereka tidak akan bisa menundanya, tidak bisa menangguhnya walaupun hanya sedetik, dan juga mereka tidak bisa menyegerakannya. Kematian adalah suatu peristiwa yang memindahkan kita sebagai manusia dari luasnya alam dunia ini menuju sempitnya alam kubur. Kematian adalah suatu peristiwa yang memindahkan kita sebagai manusia yang terang benderangnya alam dunia ini menuju gelapnya alam kubur. Kematian adalah suatu peristiwa yang memindahkan kita sebagai manusia yang ramainya alam dunia ini kita bisa berkumpul bersama rekan-rekan kita, bersama saudara-saudara kita, bersama sahabat kita, keluarga yang kita cintai, menuju sepinya alam kubur, yang hanya pada hari itu kita ditemani makhluk-makhluk Allah, cacing, lalat, dan makhluk yang lainnya, dan juga ditemani oleh amal ibadah kita. Hari ini, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, yang sudah berada di alam kubur, yang mungkin dulu semasa hidupnya mereka tidak sempat beribadah kepada Allah, tidak sempat datang ke rumah Allah, tidak sempat kakinya dilangkahkannya untuk datang ke rumah Allah, tidak sempat mendengarkan khutbah, tidak sempat bersedekah, tidak sempat menempelkan keningnya ke lantai, tidak sempat membaca Quran, tidak sempat mendatangi pengajian-pengajian. Apa kata mereka kepada Allah? Rabbana, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, absorna, mata kami telah melihat ganasnya, ngerinya azab api neraka itu. Wasami'na, dan telinga kami telah mendengar suara pekikan teriakan api neraka itu. Apa yang mereka minta? Farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia ya Allah. Untuk apa mereka minta kembali ke dunia? Na'mal solihah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, untuk beribadah kepada Allah, untuk taat tunduk kepada Allah, untuk mempersiapkan bekal-bekal yang menghadap Allah. Inna muqinun, dan kami pun yakin seyakin-yakinnya, kata mereka. Tapi pertanyaannya, apakah permintaan mereka dikabulkan oleh Allah? Sudah menjadi sunnatullah yang lalu, yang lampau, tak mungkin terulang kembali. Lang tarji'ul ayyamul lati madat, yang lalu, yang lampau tak akan mungkin terulang kembali. Hadirin sidang jamaah Jumat yang semoga kita sama-sama
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, sebelum kita dipanggil oleh Allah, sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya, mari sama-sama kita siapkan amal kita, sama-sama kita siapkan bekal kita untuk kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama kita ada 3 panggilan, yang mana mungkin 2 panggilan ini sering sekali ditunda oleh kebanyakan manusia dengan bermacam-macam alasan. Yang pertama kata para ulama kita adalah panggilan solat. Allah memanggil kita untuk melaksanakan solat. Para muazin memandangkan azan di masjid-masjid, di musola-musola, di surau-surau. Hayya 'alas shalah. Mari kita solat, kerjakan solat. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Mungkin pada hari itu kebanyakan kaum muslimin di antara kita menunda panggilan itu dengan bermacam-macam alasan. Capek, letih, lelah, ngantuk, sibuk bekerja di kantor, sibuk berjualan di pajak. Tapi Allah masih beri kesempatan kepada kita, masih beri peluang kepada kita untuk panggilan-panggilan berikutnya. Kemudian yang kedua, panggilan haji. Bagi mereka yang mampu. Mampu di sini kata para ulama kita ada 2. Yang pertama, mampu secara finansial, cukup hartanya, cukup biayanya untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Dan yang kedua, mampu secara fisik, sehat badannya, sehat fisiknya, sehingga dia bisa melaksanakan ibadah haji. Dan ketiga, panggilan itu datang, kita sudah siap, kita sudah mampu. Mungkin terkadang kita menunda panggilan itu dengan macam-macam alasan. Ingin menambah investasi, anak sekolah, nambah rumah, nambah ladang, dan seterusnya. Dan yang ketiga, panggilan kematian. Ketika panggilan ini datang, panggilan ini tiba, siap tak siap, mau tak mau, suka tak suka, kita tidak bisa menundanya. Panggilan itu pasti akan kita datangi, pasti akan kita lewati. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi sudah kita bacakan ayatnya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal mereka telah tiba, ketika ajal mereka telah sampai, maka tentu mereka tidak akan dapat menundanya, tidak dapat menangguhnya walaupun hanya sedetik, dan juga mereka tidak bisa menyegerakannya.